العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, pelajaran kita hari ini menentukan sikap keyakinan kita kepada Allah tentang sifat-sifatnya. Menetapkan keyakinan tentang sifat-sifat Allah, di mana manusia-manusia yang lain berebutan dia untuk mentakwil, mentahrif, menta'til, mentamsil, mentasbih. Dan itu dilanggar mereka semuanya. Sementara Rasulullah SAW berpesan jangan ditakwil. Allah sendiri berpesan jangan ditakwil. Karena takwil itu adalah urusan kalian, urusan makhluk, bukan urusan kami. Ya, kalau mentakwil tak akan tahu kamu takwilnya kecuali Allah. Tapi manusia bertengkar. Tidak bisa, pokoknya takwil. Nah, jadi kita bingung, ikutkah kita dengan mereka atau ada jalan lain, separuh ikut separuh tidak. Ini yang kita selesaikan malam ini. Sebelum kita masuk kepada pelajaran ini, diulang kembali. Sabtu kemarin tak datang tak tidak kawan-kawan kita, di mana kita berikrar kepada Allah. Amantu billahi summa istaqim. Kalau kalian telah beriman kepada Allah, kata Nabi, istiqamah. Iman kepada Allah itu yang paling penting, pertama yakini adanya Allah dan yakini Allah di langit, atau iman pertama. Luar dari itu berarti tidak amantu billah. Ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum mengatakan amantu billah, engkau yakin Allah itu ada, pasti ada, tanpa menyebutkan sifatnya wujud. Ilmul kalam itu wujud, ilmul kalam. Allah mengatakan huwal awwal. Dia yang paling pertama. Setiap yang ada yang paling pertama berarti barangnya sudah ada. Allah sudah ada. Disebut dia yang pertama. Tak butuh kata-kata sifat. Ilmul kalam itu wujud. Huwal awal. Dia yang paling pertama. Sebelum dia tidak ada. Sebelum Allah tidak ada yang pertama. Jadi penting kita mengatakan sifat Allah itu wujud. Ada. Dia sudah bilang kan huwal awal. Jadi kata-kata sifat ini itu diada-adakan oleh orang-orang ilmul kalam. Dan keyakinan kalau Allah pasti ada dan Allah di langit, aneh. Sudah semua tertutup semuanya itu. Allah pasti ada dan Allah di langit. Dan kita istiqamah di surah Nabi, istiqamah. Apa istiqamah itu? Isbat alal haq walau kana munfaridan. Tetap di atas kebenaran kendati pun sendirian. 10 awak duduk seorang awak percaya ni yakin, yang lagi 9 ragu-ragu. Tetap dalam keyakinan itu.
Itu namanya istiqamah. Tetap di atas yang hak walau kana munfaridan. Apa kau ni bocil? Perempuan tu tak wajib hitan dah. Hanya pak doktor, pak ibu dokter, ibu tukang bidan segala-gala. Itunya para ulama. Ambo yakin banyak izal taqal khitanani wajibul ghusl Nabi. Apabila bertemu dua khitan wajib mandi. Berarti laki-laki hitan, perempuan hitan. Asibik ibu-ibu tu. Dak anak khitan dah. Tengok mau jawang kau jo. Itu dia akhil aziz. Singo berino kalau ndak khitan. Kau jawab sobin tanyain kat mak anak gadimo. Kat bini lah khitan. Ambil bini yang. Luleh nasib. Tanya lai hitan dia. Tak pasal dia. Cik kaidah mai izal taqa al khitanani wajib al ghuslu kata Nabi. Apabila bertemu dua khitan wajib mandi. Berarti jima' tu. Jadi laki-laki perempuan khitan. Aku sibuk dia buat doktor nak pantiang tanya. Mana kan dia tuik Allah dan Rasul ke atau ibu doktor? Macam tengok punya betina ni. Ikutnya lah perintah manusia. Orang awak saya sendiri. Itu nama yang istiqamah. Tanya berkau mau tiba rumah, lekau hitan dia je. Kalau tak, bawa besok pagi. Kabi dan potong. Iya macam itu. Yang nak hitan orang kapiu kayaknya. Orang kapiu nak hitan dah. Habis ni yang kemalap besok hitan dulu. Tetap dia hitan dulu. Bukan tondangan dia. Itu istiqamah nomor. Tak bisa goncang dek manusia. Ya. Itu PR buat antum saudara. Kalau anak berlimo, kalau cucu seboleh. Nini oleh hitan dia dulu. Tak. Pontiang tu pontiang. Dia tanya supaya awak jangan deh cecondo di rumah tangga. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. Tak pernah sepakat dah. Okeylah. Kenapa melemah istiqamah kita? Istiqamah itu harus kuat. Kita berada dalam hak Allah karena sendirian. Tapi kok melemah? Penyebabnya 4. Ingat tak tu? Penyebabnya 4. Pertama, keyakinan Allah di langit kurang. Keyakinan Allah di langit kurang. Karena disemprot di ahli-ahli takwil, mana pula Allah di atas? Kalau Allah atas sama dong dengan langit, sama dong dengan bintang. Dia sendiri yang menjadi mujassimah. Ya, memberi bentuk Allah. Memberi tempat Allah. Belum sempat lagi kita ngomong, dia udah bantah. Oh kalau itu mujassim tu. Seperti makhluk inyo sendiri mah dong macam itu. Kau tahu awak dia. Padahal tak seorang pun Allah. Itu layak buat dia. Cara Allah berbuat ni takkan awak lah menonton. Cara Allah bersifat tak kita pula menoko. Tentu kita salahkan buat dia. Kawan tak kalau macam itu sama dengan makhluk inyo sendiri yang menjadi mujassim. Memberi bentuk Allah. Itu kau tahu awak dia. Itu cara memahami dah ilmu kalam tu. Dah, kalau Allah di langit, udah lepaskan. Khalik. Tak bisa dibuntuti seketik dia akal pemikiran dia matung. Tak nampak mana. Di keyakinan tanah Allah di langit kurang. Makanya istiqamah melunak. Yang kedua, tidak bisa memperbedakan secara hakiki ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Mana orang dia radio assessment center, ilmu kalam ilmu tauhid tu je yang. Dek tolol pergi kau je. Doktor tu. Doktor. Ilmu kalam ilmu tauhid. Tak boleh dia tu memperbedakan. Makanya umat dia galau. Gunda gelana. Mana sebenarnya keyakinannya ustaz ko macam iko, ustaz ko macam iko. Itulah kita buka berkali-kali. Ilmu kalam itu adalah cara pintar mempelajari sifat 20. Jarang sekali memakai dalil Al-Quran dan Sunnah.
Ini berapa kepada akal, bergantung pada akalnya. Cocok akal terima, tidak cocok akal tidak diterima. Itu ilmu kalam. Dan istilahnya dibikin-bikin, tidak sesuai dengan istilah tauhid. Lain soponya tapi tidak sama. Soponya tapi tidak sama. Apalanya orang Allah dah sama. Oi, Allah tidak tilu orangnya. Allah tidak pokak dia. Kan sama macam orangnya dia. Allah dah mendengar, tidak Allah tidak pokak dia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak percaya Allah punya sifat sama. Sebab itu mereka sambutin awak. Allah alim, Allah ada orangnya. Allah tak alim, iya alim. Macam itu jawabannya pas. Aku tidak putus-putus. Sehingga orang awam masa iyalah so. Kalau menengok ya Allah tidak butuh orangnya. Tidak kan dia ada sifat basar. Tapi sifat 20 dia kita boleh ayah nak angkonya. Apa dia ayah nak angko boleh bu? Ini lah mau bini laki dia basar kau. So kan dia bui. Nang ketiga boleh basiu bunyinya itu pasar basiu. Asalnya bui itu. Dikaji dia keyakinan tak mengerti. Jadi penyebabnya hamba Allah. Jadi tak tahu memperbedakan mana ilmu kalam, mana ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang ketiga, senang duduk di atas di depan dai-dai hawa dan syahwat. Senang sekali kita menonton orang pidato golak dari awal sampai akhir. Hawa dan syahwat. Lo golak dari awal doang sampai akhir berkor. Sakit-sakit polio dia golak. Kau supaya menutupi mengangguk tahu dia di awal. Itu namanya dai hawa dan syahwat. Yang seharusnya berpikir. Pas di baru berpikir umat tu. Tak golak dah. Pas tanya lo mak bekok lo mak kaji. Iya lo mak. Apa? Lupa. Contoh tu jadi tu. Jadi dai hawa dan syahwat tu banyak kini tu. Bapa cara umat bisa golak piti dapat. Nak kena mau tak pakai piti. Orang tolak. Paham tuan ni orang? Nak kena BBQ macam dah awak kan? Tak ada tu. Nak golak di awal. Jal. Pernah tengok tu. Dengar dari radio. Ui. Dai sejuta umat nama. Pergi golak. Sehingga kaji hilang. Inilah senang kita duduk di depan dai-dai syahwat dan hawa nafsu. Itu penyebabnya lemahnya istiqamah. Apa baru? 3. Iya tu. Pertama tadi apa? Tak yakin Allah di langit. Yang kedua, tak bisa memperbedakan ilmu kalam, ilmu tauhid. Yang ketiga, suka duduk di depan dai-dai hawa nafsu nang kompek. Basi togang wek jiu. Apa nama tu? Badebat kusir berjidal. Kau jangan lupa bekok dah ada tanggapan komen berdebat pula, komen debat pula. Macam itu tu. Tentu lama istiqamah dia. Yang seharusnya kita yakini, saya yakini jadi teradud di otak. Nyal tiba pik hawa nafsu ngomen. Macamlah tengok seluruh yang dibentangkan di Islamic Center dahulu dibantah oleh mereka hawa nafsu hari ini tentang asma dan nama Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dibantah oleh mereka. Akhirnya tahu dong, saya kali iya pula. Alah, lama istiqamah. Antum kan punya Android tu. Sebentar, ini tengok lo. Pilih sudah tu, tengok pula. Pilih sudah tu, ni tu kayak itu je tu. Akhir-akhir bakal Muhammadiyah Firqadullah Abu Yazamil tu. Abu Yazamil tu, Habib tu. Tapi dah tahu lo datang lah dah jauh. Datang malah ke Bukit 9 tu. Sampai kopi radik. Dah lo datang lah. Macam itu lah ni. Okey lah. Itu penyebabnya kan. 4. Ingat tu ilmu tu. Tu tak celote tu lah. Yakini Allah di langit. Istiqamah kuat. Perbedaan ilmu kalam tauhid. Istiqamah kuat. Jangan sekali-kali duduk di depan dai-dai hawa nafsu. Istiqamah akan kuat.
jauhi bertengkar tentang agama. Kendati pun benar yang engkau pertengkarkan itu, jauhi. Tak usah. Mirak nama yo. Jidal tu mirak nama. Mempertengkarkan yang hak kita pertengkarkan botu ini. Tapi itu saya tiai. Di mana duduk situ agama berdebat. Mana duduk situ agama berdebat. Tak sama wa ta'atan didebatkan jidal. Nak istiqamah akan luntur dan tidak akan kuat. Coba terima di hati, insya-Allah kuat. Nah, yang ini dia 4 nih. Tentang sifat Allah. Kita baca Al-Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Nah, ini dia. Dialah Allah, dialah yang telah menurunkan. Ingat bahasa anzala tu menurunkan bahasa ruah. Tapi artinya apa? Bukan Al-Quran baru masih kuah. Manzil. Anzala tu tompeknya manzil. Manzil tu asli rumah. Dia turun Al-Quran masuk ke hati. Di situ diam tawiyah tu anzala tu. Makanya setelah turun Al-Quran langsung masuk ke kalbu Nabi dan berdiam sampai mati. Jawab, saya tetap saya lagi. Sebab kita tidak kasihkan dia rumah di hati kita Al-Quran itu. Padahal kata-katanya anzala. Dia turunkan dan menetap di hati. Dia berumah di situ. Manzil. Lah, jadi kalau dia hafal Qul Huwallahu sampai nanti 37 surat pendek tu tetapkan mati. Baiknya berumah di hati awak. InsyaAllah mungkin tu. Mungkin tu artinya indah hilang dah. Berapa cara supaya mungkin hafalan Quran awak tua-tua kau? Syekh A'id Qarni disebutkannya seayat dia diulang 50 kali. Seayat diulang 50 kali. Kenapa lah dapat? Aku yang belum dapat itu seayat 50 kali. InsyaAllah menetap di hati. Tu antum baca nanti kitab kecil sudah terjemahan pintar menghafal Al-Quran. Syekh Dr. A'id Qarni. Baca. Oh gitu po. Yang kedua supaya melokek di hati rajin-rajin menulis huruf Al-Quran. Persisan tulisan tu jo apa nan ada di Al-Quran. Itu nama setiap orang bisa menulis, tetap bisa membaca, bisa menghafal. Setiap orang bisa membaca dan bisa menghafal, belum tentu dia bisa menulis. Itu kaidah baru. Dia duduk dan anak-anak bawa kitab, ambil al-pena, ambil an-nuwaras tulis. Tengok Qul Huwallahu dah tulis nang bataan dia mana anca abah kau tak kau. Itu penting. Sebab Nabi mengatakan khatam ya ilmumu dengan tulisan. Khatam ilmumu dengan tulisan. Belajar balik menulis Al-Quran. Bersama je anak-anak awak. Yang kini sibuk kita dengan tahfiz hanya sibuk menghafal. Bukan sibuk menulis. Sehingganya apa nak hafal anak saya tulis nak tahu tu dia. Nah tu salah satunya untuk menetapkan Al-Quran yang jadi berumah di hati kita. Nah tu je yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi huwa allazi anzala 'alaikal kitab. Al-kitab seciknya tu Al-Quran. Bukan Al-Kutubnya tu. Al-kitab, Al-Quran. Minhu sebahagian ayatnya ayat muhkamat. Muhkamat sebagian ayat muhkamat. Mereka tu umul kitab. Ya, umul kitab tu namanya wa ukharu mutasyabihat dan yang lain mutasyabih. Ingat tadi muhkamat itu senang dipahami untuk manusia. Contoh siko la taqrabuz zina. Sebab ini la taqrabuz zina. Jangan didoketi zina tu. Itu untuk awak tu. Allah kata untuk awak bisa muhkam tu bisa dipahami dengan lantang sekali, dengan senang sekali. Kita cek unsur apa yang menyebabkan Allah dilarang menghampiri dia.
Itu apa ala-ala untuk menghampiri zina. Nampak lagi ini dulu pergaulan. Bebas lah contohnya. Menonton film porno, membaca komik-komik yang porno. Akhirnya pacaran. Nah, udah itu menjadikan kita lalai terjadi zina. Nah, itu namanya muhkamat. Ayat-ayat puasa, ayat-ayat haji, ayat solat itu muhkamat. Ada pun yang berhubungan dengan cara Allah berbuat, cara Allah bersifat. Cara-cara Allah, kaifiat Allah bersifat dan melaksanakan namanya. Itu semuanya mutasyabihat. Kalau sigore katakan tidak bisa kita memberikan satu kepahaman, tidak. Tapi Allah berbuat, ya berikan kepada Allah. Jadi cairan ta'awilnya itu cara Allah berbuat, tidak akan sama nanawa itu. Itu namanya mutasyabihat. Cara Allah bersifat. Nah, ini dia. Jadi, kemudian ada pun orang-orang di dalam hatinya zaighun, ada unsur kesesatan. Ada benih-benih sesat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka mereka cari yang mutasyabihat tadi itu guna mencari fitnah. Nah, itu guna deh, mencari fitnah. Bagaimana orang ini bertengkar seumur hidup dengan ayat ini? Atau saja. Wa batigha ta'wilah, dan mencari ta'wilnya. Itu kok jangan zaighun tu. Ada betul-betul kesesatan di hati itu. Atau itu kok menimbulkan fitnah dari mutasyabihat dan mencari ta'wil. Lantas bagaimana kalau Allah dilepas mereka berbuat begitu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hei manusia, ente tidak akan bisa mentakwilkan sifatku, namaku, kecuali aku sendiri yang bisa mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak satu pun yang bisa mentakwilkan kecuali Allah. Kalau dia bilang oleh Allah, jangan dibantah aja leh. Kita orang membantah aja, tengok mau bantah ya. Sifat al-wal yang dibilang oleh Syekh Shalih Utsaimin, al-wajhu. Al-wajhu sabitun lillah. Wajah itu telah tetap milik Allah. Dia punya wajah, punya muka, punya oman. Lah, kemudian yang bidalailatil kitab, dengan dalil kitab dan sunnah dan ijma' para salafus saleh. Tak satu pun salafus saleh itu membantah Allah itu punya muka. Tak ada. Apa kata Allah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian Nabi kata, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajhullah. Allah bilangkan Allah punya wajah. Nabi bilangkan demikian. Illa ujirta 'alaiha. Kalau engkau menginfakkan satu tanpa ke uang lain ke anak istri dengan mencari wajah Allah, diberi pahala langsung. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan wajhullah. Allah mengatakan dia bermuka. Lantas yang ini ditafsirkan macam-macam. Apa bunyinya? Waqad fassarahu ahlu ta'til bisawab. Orang Mu'attilah ditafsirkannya wajah itu dengan pahala. Citor. Wajah Allah dia dibayang pahala. Sawab katanya. Dan itu yang kita bantah nanti kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlus salaf mengatakan tetapkan wajah itu milik Allah. Wajib kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Wajah hakiki yaliku billah. Allah itu punya wajah yang hakikat, yang hakiki, yang layak buat dia. Lantas orang mu'attil, ta'til kerjanya ditukarnya, ditafsirkan muka itu dengan pahala katanya. Allah mana pula punya muka? Allah itu hanya punya pahala. Masuk seakal deh. Allah tidak punya muka, tapi Allah punya pahala. Masuk. Kok lado lah manusia seorang je jadi tidak punya pahala. Tapi dia bisa ngecek. Bisa berjalan deh. Contoh apa lu kan tu kan? Mungkin terkorak berjalan dah. Sihir. Makhluknya ada semuanya. Ulet kobra contoh apa kepala? Tupai macam apa kepala? Boleh. Lintah macam apa kepala? Sepasan macam apa kepala? Awak macam apa kepala? Seluruh makhluk baik kepala. Masa ini tak punya kepala? Tak punya wajah?
ditakwilkan tuh menjadi sawab. Akut ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang kedua, sifat yang kedua, al-yadani, Allah punya dua tangan. Al-yadani min sifatillahi sabitati lahu bil kitab wa sunnah ijma' salaf. Dua tangan itu milik Allah secara hakiki. Allah punya tangan. Dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salafus saleh. Allah katakan apa? Bal yadahu mabsutatani. Dua tangan Allah itu selalu terkembang, terbentang, tidak pernah tertutup, tergumpal. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Nabi juga nyata demikian. Ijma' salaf ala isbatil yadain lillah. Ijma'nya para saleh yang berguru pada Nabi langsung, tabi'in, tabi'in, itu menetapkan Allah itu punya tangan. Hakikatani, hakikat, tidak majas itu. Ini majas itu sindiran atau dipinjam-pinjam, tidak sebenarnya ini nyuruh lain dipinjam atau majas nama. Tidak. Yaliqani, layak buat Allah. Apa kata Allah? Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau engkar, tak mau sujud, hai syaitan iblis, terhadap Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Hamba Allah. Tapi manusia yang tadi yang punya selalu mencari fitnah, menyusahkan uang, mencari takwil itu kojol. Mana pula. Diberikanlah subhat ini kepada orang-orang awam. Yang tidak punya akidah yang mantap, tidak punya syariat yang elok. Kemudian sifat salisa ar-rahmah an-nafsu. An-nafsu sabitatul lillah. Nafsu tetap bagi Allah. Ada Al-Quran dan sunnah imam para salaf. Apa kata Allah? Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Allah menuliskan ya pada di dirinya sifat kasih sayang. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lam fi ma fi nafsik. Saya tahu, engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang ada di jiwamu atau di dirimu ya Allah. Ini Al-Quran ngomong demikian. Lantas orang-orang yang mu'attil tadi mentafsirkan lain dari itu. Artinya apa? Nafsu itu atau jiwa atau diri itu ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah sabitun fil kitab. Kedatangan Allah untuk memisahkan antara hamba-hambanya di yaumil akhirat nanti benar ada. Aku si kapiu komai. Aku si ashabul yamin, iko ashabul shimal, iko al-asabiqun awalun. Kuntum azwajun salasa. Ini ashabul maimanah, ini ashabu apa lagi? Mas'amah, ini as-sabiqun al-awwalun. Dipisah-pisah. Yakin kita itu Allah datang. Dari ketinggian yang tidak tahu kita turun, datang dia. Oh bagaimana bentuknya? Nanti aja lihat. Yang kini udah dia kalakal nih. Jadi orang-orang ta'atil tadi juga katanya tidak Allah yang datang, bukan zat Allah yang turun, yang datang tidak, tapi perintahnya saja. Tanya awak, mungkinkah zat dengan sifat berbeda? Mungkinkah zat dengan sifat berpisah? Tak mungkin. Contoh ya, ambo sifat bo batuk gitu kan. Ambo tadi Bukit 9 batuk masih kau mungkinkah? Tak mungkin. Mungkinkah Jates ini di umaji gola atau orang siko gola? Mungkinkah? Tak mungkin. Jadi sifat dengan zat itu tidak bisa dipisah. Allah demikian. Di mana dia duduk sudah bersuara. Di situ dia merintah. Itu pisah dengan dia. Allah di atas sifatnya turun. Perintah turun, tidak mau itu. Kemudian sifat ridha.
Allah redha terhadap hamba-hambanya ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula aklah fayahmadahu 'alaiha ay yashrab asyurba fayahmadahu 'alaiha. Allah redha kepada orang yang suka makan kemudian memuji Allah. Makan bismillah, makan alhamdulillah, puji Allah. Allah redha terhadap orang yang minum dengan memuji Allah. Di situ sifat redha Allah itu datang. Nah, ini semua sifat ini tetap bagi Allah, tak boleh ditakwil, tak boleh dita'til, tak boleh ditasbih, tak boleh ditamsil, takyif, tak boleh. Sehingga tendanglah kita yang punya Allah, ya Allah punya awak-awak. Jadi ubah. Sifat yang ketujuh, yang keenam, al-mahabbah. Al-mahabbah min sifatillahi as-sabitati lahu bil kitab. Sifat mahabbah itu memang sifat Allah yang tetap ada pada Allah. Dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Akan datang kepada Allah oleh Allah itu kepada satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sifat mahabbah. Bedakan mahabbah kita dengan mahabbah Allah. Mahabbah Allah ialah mutlak. Mahabbah kita muqayyad. Ya kan? Datang sayang dia apabila gigi orang sakit. Kalau sakit coba melayang tangannya. Ini tak ada sayang dia lalu. Itu muqayyad. Tapi Allah tidak. Selama-lamanya abadi. Yang ketujuh, al-ghadab. Marah. Sifat Allah marah. Min sifatillahi sabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Qala Allah Ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Allah berkata kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Apa kata Allah? Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Tiba je angku sultan bawa cantung bot sembolio dan langsung muta'ammidan. Memang sengaja mau bunuhnya. Supaya memekak je dia taubat bising dia bunuh dia. Ghadab Allah kepadanya dan Allah melaknatnya. Jalan kisah seleh. Itu. Jadi ghadab Allah tu ada sumber, ada kejadian. Tapi kan bongi-bongi sang enggak. Ya, rahmati ghalabat ghadabi kata Nabi. Rahmat Allah itu mengalahi marahnya. Itu dalam akidah asma sifat, dalam sifat apa kitab Syekh Abdul Razak tertulis itu. Nah, ini sini bilangnya juga. Qala Nabi, "Innallaha kataba kitaban 'indahu fawqal 'arsy." Sesungguhnya Allah telah menulis satu kitab di sisinya. Di mana sisinya? Di atas aras. Inna rahmati taghlubu ghadabi. Kasih sayangku selalu mengalahkan marahku. Bongi dan sebongi bongi, tiba je kalah non bongi itu datang kasih sayang. Ini semuanya harus ditetapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa yang berbuat jangan ditanya. Ghadablah hakiki yaliku billah. Memang hakiki. Tidak mesin-mesin dia dah. Hakiki yang layak buat Allah. Wa fassaru ahli ta'til bi intiqam. Ditafsirkanlah dia ghadab tadi dengan intiqam, Allah punya dendam katanya. Ya sifat Allah ada dendam. Ghadab ada, dendam ada. Diputar-putar tu. Sehingga orang bangga iya pula ini. Osa saya iya pula osa. Yang yang 8 as-sukhtu. Sukhtu. Sukhtu min sifatillah sabita bil kitab was sunnah wa ijma' as-salaf. Zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha. Sukhtu itu apa? Jengkel. Ya, Allah kan jengkel ke awak apabila awak jaya, awak jengkel ke awak. Kan contoh tu, selama amak jaya jengkel Allah ke awak. Kalau jengkel bahasa Minang apa tu? Bahasa Aceh jengkel.
Bulai lah aku. Nggak bisa terjemah. Nggak ada pun terjemah soang pada. Jengkel. Jauh-jauh lain benci. Kesal. Jengkel, kesal. Topiknya dong kau. Jengkel, kesal. Cuma dipahami lah eloknya. Ini lo memang bahasa Indonesia, tapi tidak dia awak, dia menjengkel dulu. Bahasa awak cuma apa lu? Kalau nak salah dia jengkel lu meluit tindak ni orang hatu na dan tu. Meluit manyang tindaknya tu na jengkel. Alun bisa mendengar yang mangkul aku. Memanyang tindak meluit. Itu bahasa jengkel. Jadi kesemuanya ini dilarang oleh Allah. Jangan sifat Allah ditakwil. Jangan dipertanya-tanyakan. Jangan dimirip-miripkan. Jangan dicontoh-contohkan. Ya kan? Jangan ditinggalkan mana aslinya, pindah ke mana yang tidak asli. Tidak boleh. Baik ke inyo menentukan. Zat yang maha agung yang kita tidak bisa menengok. Dan kita tidak bisa mentakwil sifatnya. Sang sifat awak je kadang-kadang tidak bisa awak takwil. Macam itu semuanya. Contoh. Antum punya apa ndak? Penobang batang kodang dulu awak. Baliwang. Saya takwil baliwang apa ya? Saya takwilnya. Baliwang ni apa? Nampak kau baliwang ni. Jangan ko matoa badan kete tengnya. Cu tu kau yang kapak. Yang mau baliwang je kapak deh. Kapak lain bentuk. Baliwang lain bentuk. Itu je tak bisa ditakwil. Engkau sifat Allah lah takwil. Pisau geropu. So dia tahu macam pisau yang lain. Apa tadi dia pisau yang kita stainless apa nama? Pisau geropu stainless. Nak nyambung dah. Kan ya? Pewuk tanah. Macam sobitnya pewuk tanah apa takwil dia awak? Baik, pewuk aluminium. Tak jauh sama tu. Jadi awak je punya sifat segala nak buat. Tak bisa ditakwil. Apalagi Allah yang punya. Kan bongak tak pandai-pandai pi hangkung. Itu nama TOLOL. Tolol lah itu. Orang yang mencari takwil itu tolol. Takkan tahu kata Allah. Baik kepadanya. Lah sampai waktu. Saya kata lah terakhir. Sudah kau pulang oleh gua. Sudah kau azan, salat, pulang. Ya gitu Memang ini kau terakhir. Kau sudah gua. Babacon. Yang takwil yang terakhir. Agar nama Allah dan sifat Allah itu tidak melenceng kita memahaminya, ada 3 dasar yang wajib dipahami agar kita tidak melenceng memahami atau mentakwilkan dan lain sebagainya. Wa yantazimul an manhaj al-haq fi babil asma' was sifat fi salasati usulin man haqqaqaha salima minal inhirafi fi hadzal bab. Untuk tersusunnya pola beragama kita yang benar di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah harus ada di salah satu yang 3 ini yang kita pahami. Siapa yang bisa merealitakan dalam hidup harian, dia selamat dari penyelewengan. Dia selamat dari penyelewengan akidah dalam bab ini. Pertama, ya supaya jangan tergelincir akidah awak. Pertama, sifat awak apa? Tanzihullahi Jalla wa'ala an yusabbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqin. Maha suci Allah, bersihkan Allah dari memirip-miripkan sesuatu dengan sifat Allah, ya, dan sesuatu dari sifat makhluk. Sifat makhluk sama, awak mendengar, Allah mendengar. Tapi dengar awak ke? Nyalam pokak, sebentar pokak lah. Allah tak pokak dah. Tetap mendengar dia dengan sifat samanya. Bersihkan dia dari pendengaran yang makhluk punya. Pendengaran Allah abadi. Pendengaran makhluk itu muqayyad. Bersihkan itu dari sifat makhluk. Jangan dimirip-miripkan Allah seperti makhluk. Bersihkan dia, maha suci. Itu pertama. Jadi apa yang dimiliki oleh makhluk tidak akan serupa dengan sifat Allah dan nama Allah. Itu laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, dibersihkan Allah dari sifat makhluk. Dia maha suci. Yang kedua, al-iman bima samma wa wasafallahu bihi nafsah
wa bima sammahu wa wasafahu bihi rasulu alal wajhil laik bi jalalillahi wa azamatihi. Yakini, imani seluruh nama yang diberikan Allah untuk dia sendiri dan sifat yang telah ditetapkan Allah untuk dia sendiri, atau nama yang diberikan oleh Muhammad kepada Allah, atau sifat yang telah ditetapkan oleh Muhammad kepada Allah atas bentuk yang layak dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Dia pun tetapkan oleh Allah untuk inyo, jangan diubah-ubah. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk inyo, jangan diubah-ubah. Lah imani, yakini saya yakin-yakinnya. Paham lu? Jangan cuma potong. Kalau Allah turun seperti gol malam terakhir ke langit dunia, tinggi di aras deh. Bongak. Tahu dah antunya. Dokter, profesor dokter. Kalau turun Allah di aras, tinggi di aras deh. Mau pulang di arung. Dia sabunnya tak tentu kaedah, kau nak bocor dah apa caranya sibit ilmu kalam, tak apa ilmu tauhid dah. Nah, kita yakini yang kedua ini imani. Nama yang diberikan Allah untuk dia. Nama yang diberikan oleh Rasulullah untuk dia. Sifat yang diberikan Allah untuk dia. Sifat yang diberikan oleh Rasulullah untuk dia. Yakini, imani bahawa itu benar. Tadi sucikan dari sifat kekurangan. Ini yakini apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang ketiga. Qat'ut tama' an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah ta'ala. Lianna al-idrak makhluk lizalikal mustahil. Nampak tu? Jangan tamak, lobo, ingin mencari hakikat Allah, hakikat cara Allah berbuat. Langsung dicai. Suluk kami, cai tawi, mencari Tuhan. Mereng sudah itu. Itu penyebabnya tu. Ya, banyak kan? Sinting. Dia mencari hakikat cara Allah berbuat. Contoh apa bono zat Allah ni. Contoh apa bononya dokek nan awak. Bacai. Ini sinting. Leco je lo. Jalan tengok orang sufi dan khalifah pun tak jadi dia. Gila di kampung lah. Itu penyebab. Salah kaji. Salah pulanya orang Allah jencai dia kaifiat cara dia tu secara tomak bono artikel lobo bono kalau untuk menggali zat dia tu tak akan bisa. Jadi bilangnya qat'ut tama' an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah. Putuskan ketomatan dari memahami hakikat cara Allah berbuat. Hakikat cara Allah berbuat. Contoh awak dulu nesta kau orang dak belajar dah ye. Belajar memantik. Api tu angek. Iyo, zat-zati nangek tu mana? Ilmu mantik tu, ilmu logika, filsafat tu. Angek kau yang mana zat-zati nangek tatonga kau, topi kau, sebelah dalam kau, sebelah dilu kau. Coba kau. Tak kamu tahu tamu dulu. Itu nan filsafat dicai asinting. Apalagi zat Allah. Lahir kau mana kan zat nan lunak sono topi kau di hati kau di bawah di tetonga. Cai sinting sudah itu. Itu tu kaji apa nomor kaji filsafat. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, kata para ulama, qat'ut tama'. Putuskan ketamakan, kelobaan, lobo awak dari memahami hakikat cara Allah berbuat. Kenapa? Li'annal idrak itu makhluk. Memahami zat Allah, memahami sifat Allah itu makhluk. Tak kan bisa makhluk bergabung dengan Allah. Idrak itu makhluk punya. Bukan Allah yang punya. Berusaha kita menguasai atau memahami cara Allah berbuat. Tak kan dapat makhluk tak bisa bergabung dengan Khalik. Komponen berbeda. Cara berbeda. Kekuatan berbeda. Untuk itu lepaskan Allah berbuat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasihun, warasihun, orang yang betul-betul mantap ilmunya. Dia katakan, inilah datang dari Allah, kami akan beriman kepadanya. Semuanya ini dari sisi Rabb kami. Ya kan? Inilah orangnya. Kita ke situ pe warasih itu kita pe. Jangan ibtighal fitnah, wa ibtighal ta'wila, ndak akan bertemu semua duit. Kegoncangan yang akan terjadi. Untuk itu inilah caranya kita memahami. Ulang balik. Apa ni? Apa tu? Nanti go tadi. Yang ampe boleh sodo. Iya, ampe boleh sodo.
Dan ulang yang. Dok simak mu elok mu. Nyo nak menghafal datuk nak menghafal. Pertama wajah. Ya kan? Jangan tu pulang awak le coba juga ndak bisa dulu. Wajah. Kita temu wajah. Yang kedua yadan. Tangan. Yang ketiga nafs. Jiwa, diri. Yang keempat maji kedatangan Allah nanti di hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kayak itu kan? Allah datang dan malaikat bersaf-saf berbaris-baris. Kemudian yang kelima ridha. Ridha Allah. Yang keenam mahabbah. Cinta kasih Allah. Yang ketujuh ghadab. Marah Allah. Yang kedelapan sukhut. Jengkelnya Allah. Yang kesembilan alun dapat labi waktu. Kan ya? Besok kita tambah balik. Barakallahu fiikum. Jadi cara supaya dia melenceng tiga tadi itu. Bersihkan Allah dari sifat kekurangan. Yakini apa yang telah diberikan Allah kepada dia. Dan Rasulullah memberikan kepada Allah. Jangan diurut dibantah-bantah. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, jangan tomak no seleo. Jangan berseleo bono untuk menggagi hakikat Allah. Cara Allah berbuat tu. Itu yang terjadi kini penyelewengan di sufi-sufi itu dia. Berusaha bagaimana bisa dekat dengan Allah. Tapi sampai kepada makrifat. Sampai pada hakikat. Tidak kamu tahu mu semua dutonya tu. Jin ke masuk tu. Dutonya dan cahaya bila cerita. Selalu lama dan cahaya tu. Ini bisa bergabung Allah. Dan cahaya bila cerita. No jit ya. Dan cahaya tu. Alah. Sebab Allah sendiri mengatakan tak akan bisa tu. Tu kita langgar Allah. Ikut nan tauhid nan sewatu. Ya, hak Allah bangkainya, hak awak ambil dia awak. Kita mentaatinya, ini ditaati awak jangan syirik. Sembah Allah sesuai syariat yang telah diajarkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi